Halo bro. Nah, di sini podcast pertama kali aku. Di sini aku mau bantai nih pengrajin di desa Pemucutan. Bantai, bincang santuy ya. Nah, Bli, di sini kan eh, apa ya? Enggak usah biarin. Biar natural. Yang pertama Bli, latar belakang Bli sebagai kesenian atau diri Bli apa sih sebenarnya? Kalau latar belakang sih ya pertama memang dari kecil emang suka ya hal-hal seni lah. Kayak dulu masih kecil ada orang aben, pasti harus nonton, harus lihat, apalagi orang aben di Kuri kan isi lembu, isi badenya, isi bomo, itu pasti harus nonton. Nah itu dasar pertama. Kedua, pas juga di rumah kan ada pahatnya kakek, kakek ini waktu itu masih hidup. Waktu beli kelas 5 SD pengen sekali gini kayak ajarin bikin topeng kan gitu. Akhirnya bapak pas kebetulan dulu kan kerja di Pupuan di Tabanan, ada pohon dadap lumayan besar. Nah itulah dicarikan ininya, kayunya, kemudian bawa ke sini diajarin sama kakek ini caranya. Tapi beli nggak ngerti waktu itu gininya apa namanya, maksudnya ini caranya nyikut itu dia tidak ngerti. Kemudian ya begitu aja, cuma bakalin topeng aja. Kemudian kelas 2 SMP baru beli belajar megang pahat, bikin wayang pertamanya, bikin wayang. Kemudian dilihat sama kakek, beli gambar wayang kan, dikasih lah, ada kakek punya buku, sampul buku isi gambar wayang. Ini kok wayangnya bagus nih, ini pakai contoh. Nah itu beli pakai gini ya, apa namanya, pakai contoh. Kemudian dilihat megang pahat, ini caranya megang pahat, ini caranya, sampai cara modelnya untuk menggerakkannya bagaimana diajarin. Kemudian ada lagi, setelah itu lama kelamaan sudah kuliah kan, kakek udah nggak ada, 2008 kakek meninggal, 2009 kuliah. Nah itu udah dapat. Sampai itu juga beli sering juga bikin payas sogogo, itu udah dari sana lah gini, cuma belajar, cuma udah melihat aja, ada contoh-contoh payasan pas ini di Banjar itu tak lihat gimana ininya, patronya itu bagaimana. Kemudian 2012 pas beli kuliah dapat penelitian modelnya buat tugas kampus ini, suruh penelitian ke Purjokuto sama ke Gases. Nah di Gases ini ketemu sama Jero Mangku Chandra. Nah Jero Mangku Chandra lah gini, dilihatlah buku file itu kan isi sampul itu, beli gambar Rangdo. Nah lihatlah buku, coba lihat bukunya, lihat buku, siapa yang gambarnya? Saya Jero Mangku gitu. Terus dari mana? Saya Banjar, saya Pandi Gede, tapi biro saya di Kenceng. Nah langsung lah Mangku Chandra bilang, biar gue tahu ya, di Kenceng itu dulu pusat seni, di Kenceng ke utara itu semua itu orang seniman sana nomor 1 dulu di Bali. Nah kemudian saya di Mangku Chandra tuh ini sama saya, Gus ada bibit nih, kalau Gus mau, Gus pasti bisa membangkitkan seni di sana lagi. Nah dari sana lah beli terpacu jadinya untuk lagi tambah intens lah bergelut di bidang seni. Walaupun kuliah di agama, tapi agama itu kan tak jauh-jauh juga dari seni. Nah kemudian ke sana beli pertama ya, ada keinginan bikin topeng, ada keinginan, tapi masih kuliah kan belum sempat di gini. Nah kemudian tamat kuliah, pas beli dapat kepuayo itu, lihat orang kerja. Nah kemudian ada teman itu di Kesiman mau ngecat topeng Rangdo. Nah beli dia apa namanya, putihan ya, belum dicat kan,
topeng Rangdo itu di Puayo. Kemudian beli dipaksa untuk ngecat. Padahal beli belum pernah ngambil pekerjaan ngecat gitu. Nah, kemudian dari sanalah mulainya gini. Akhirnya pas beli kebetulan punya Rangdo di rumah satu. Nah itulah beli pakai contoh, lihat gimana caranya. Pas kebetulan susunan di Perumahan Spek di Tatasan ngodain waktu itu. Di sanalah beli lihat tukangnya bagaimana caranya megang kuas. Nah di sana itu aja dasarnya tak pernah sih. Kemudian praktek langsung tak pernah. Cuma lihat aja orang kerja gimana. Ya, habis itu udah lihat orang kerja gitu. Coba di rumah begini cara megang kuas begini. Ya, kemudian dari sanalah teruslah berlanjut. Akhirnya sukses membuat ngecat topeng Rangdo ini. Terus lagi beli ketagihan lah. Lagi beli putihan topeng Sidokaryo di Puayo lagi tak cat. Nah, terus itu sampai akhirnya lama-kelamaan sudah fasih lah memegang kuas, sudah fasih bagaimana caranya nyawi apa sih. Merado termasuk Merado. Kemudian ketemu beli sama Cokordo di Puri Singapadu. Ketemu di Puri di Kesiman juga ketemunya. Teman ini yang buat topengnya di sana ketemu. Nah, kemudian dia juga gitu juga sama Cokordo ini juga sama dasarnya juga ngodain ya dulu. Tapi di Puri dulu bareng di Puri. Nah kemudian dia juga mungkin belajar bikin topeng. Nah bareng malah sama beli lah pahatnya beli perama dipinjam. Bareng-bareng sana kerja di Puri beli pahat, bawa ada pahat ke Puri sana bikin. Tapi Cokordonya ada punya guru kalau beli enggak gitu. Beli itu dah ingat sama pelajaran kakek aja dulu itu ya. Nah dari sanalah mulai sampai berlanjut lah sampai sekarang sampai sudah tahu lah. Ya enggak modelnya tidak pasti sekali, tapi masih tetap proses belajar itu masih ada. Tapi dari sana terus ada teman dari mulut ke mulut lah, teman tolong ya gini bantuin gini. Nah, terus lah akhirnya berlanjut ke bisnis tadinya. Iya. Mengalir dia. Sampai sekarang. Itu sedikit latar belakang belinya di bidang seni. Tapi sebelum itu perkenalkan dirinya beli dulu. Biar orang tahu juga kalau di desa ini ada gitu. Nama saya Imade Dipayana Satria, alamat di Jalan Setiabudi, Gang 3 nomor 4, sebelah SD 4 Hutan masuk ke barat. Nah, kemudian yang ini juga sebagai ketua pemuda juga di Banjarpati Gede. Kemudian saya juga sebagai pengayah di pemangku di Puro Maspait, Gerenceng dan Pasar. Nomor WA beli, siapa tahu ada yang pesan. Nomor WA 081917371199. Ntar ada di bawah lagi biar lebih jelas. Nanti bisa chat aja langsung, jangan di telepon. Kalau di telepon jarang biasanya saya ngambil. Saya lagi kerja soalnya. Ibu kali ya. Habis itu kenapa sih beli itu bisa senang banget sama gini atau taksu tuh gimana sebenarnya dari awal tuh? Nah, kalau itu gimana ya saya bilang ya. Emang dari kecil sih emang suka apapun nih kok masalah seni itu kok tertarik kali tahu wayang kah topeng apapun itu barong apa suka kali lihat. Emang dari kecil. Ya, kemudian itu dah 2009 kan beli sakit bikin ngiringin ngayah hidup bertaruh ring puro. Nah dari sana juga ya dapat ilham lah dari sana juga. Kadang beli kerja aja kan, kerja itu kalau apalagi kalau yang bikin yang sakral seringan sih beli dapat orderan sakral, jarang yang dapat yang untuk dalam artian ya untuk komersil lah bilang, jarang. Kebanyakan yang pasti pakai pejati itu pasti. Nah itu biasanya juga itu dah kalau memang tergantung gini. Pernah juga kejadian beli gini, bikin topeng, catnya dia pada maunya krem, topeng Sidokaryo ini, dia suruhnya krem. Kok orangnya harus krem ya gini. Oh iya, pernah udah bikin krem tuh, sampai di topengnya bisa warna putih dia. Nah itu giginya, makanya beli kadang gimana ya taksu itu memang sih kalau beli bilang karena memang otodidak kan, tidak ada belajar kemana anda, tapi pokoknya ketagihan lah kalau untuk masalah seni itu terutama di topeng. Nah
itu tidak bisa diginiin tuh, tidak bisa gimana mah tak bilang, memang dari kecil memang senang gitu. Apapun saya beli bikin bade pernah, kok hampir mirip seperti bade yang aslinya beli bikin itu pokoknya. Makanya terus lah sampai sekarang, apalagi sekarang pas ada orang ngodain gini punya gini, jadinya nyambung lah gininya, apa namanya, hobi sama gini itu sama taksu. Beli kan juga nopeng itu juga kan. Nah di sana lah nyambung jadinya. Kebetulan juga itu udah dikasih pico topeng orang Tuprana Nabe. Nah di sana lah beli terketuk juga, kita dikasih time yang seperti ini kan harus bisa merawat. Minimal lah kalau bisa gini, misalkan kalau catnya rusak kan kita bisa sendiri mengerjakan. Nah di sana juga yang membuat beli gini. Modelnya untuk menekuni ini lebih intens gitu. Sampai itu juga, nah beli sambil ngayah, kerja di luar nggak bisa. Nanti kalau misalkan ada orang ini, misalnya kalau di sini ada Mas Tirto sama beli ada yang dipanggil, kan nggak mungkin beli pernah kerja di luar tapi nggak gini. Kalau pas beli udah di rumah nih, kerja di rumah, tetap aja ada rezeki itu tetap ngalir. Nah itu yang membuat beli juga ini masalah untuk pembuatan ini topeng, untuk pembuatan apa namanya, karya seni lah. Nah, saya beli. Apa sih kesibukan beli sekarang ini semenjak pandemi ini apa aja kebanyakan? Kalau pandemi ini ya astungkaro order itu tetap ada astungkaro, tapi kebanyakan memang yang sakral kebanyakan yang sakral ya, karena itu dah, kalau ya untuk upacara itu pasti tetap jalan. Tetap jalan tuh. Nah itu kewajiban tuh. Itu kalau di pandemi ini ya modelnya kayak gini kan, karena di pengantar Banten itu tetap sekarang orderan gini juga tetap ada. Kayak sekarang kan lagi proses nih Barong Landung dari ini Sumeton di Belayu, ada juga nih yang ini Sumeton di Panjar nih punya. Dan ada lagi satu ide nak lingsir di Ganggo di Tabanan juga ada mesen Peng Sidokaryo. Kemudian ada lagi Sobrat lagi ide lingsir yang kentan ide dukus lagi di Antasura juga ngasang gitu, apa namanya, rambut merah. Gini Bi, ini kan menggeluti bidang kesenian topeng sama tapel. Beli ini lebih dominan yang mana sih Beli lebih suka buatnya atau gimana gitu? Ada nggak yang lebih ciri khas Beli banget gitu? Kalau Beli kebanyakan ya. Kayak sekarang ini kebanyakan Sidokaryo kebanyakan Sidokaryo. Yang Beli suka gimana ya, modelnya feel-nya lebih dapat di sana. Nah, feel-nya lebih dapat sama Sidokaryo. Kedua Rangdo itu juga Beli kan, karena Beli ya di Denpasar lah, pasti Beli cari style Denpasar, saya mau Bandungan. Kebanyakan kayak itu yang kan style Bandungan dipakai. Karena Beli juga ingin, tapi style lain pun Beli tetap pelajari, karena kan kita sebagai gini, kita harus bisa mengikuti ini permintaan konsumen. Tapi Beli tetap kalau gini pakem, cuma yang Beli konsentrasikan ke Bandungan. Ini kan saya kan orang awam nih ya yang lain juga ya sedikit edukasi sedikit. Apa sih bedanya style-style dari Badung atau yang lain gitu? Ya setidaknya sedikit lah apa yang gitu. Kalau Badung tuh biasanya dari segi giginya itu taringnya lebih pendek dia. Lebih pendek gini ya. Ya kelihatan kalau beli gini kan sendiri, dalam artian kalau Beli artikan sendiri, kalau di Badung tuh Rangdo yaitu aeng kalau jeket. Nah, dia serem dia tapi cantik. Kalau di ini Ampuro juga ini, kalau ini dalam artian pendapat sendiri ya. Kalau di Singapadu lebih seperti raksasa dia. Lebih giginya biasanya kalau untuk Rangdonya giginya lebih menonjol, lebih ini dia lebih renggah, dia
lebih besar dia taringnya tuh, giginya tuh lebih besar lah ininya, ukurannya. Tapi juga ukuran topeng juga lebih gini ya, lebih besar. Lebih besar ya. Kalau di Badung tuh lebih ya agak kecil lah kalau misalnya kalau dibandingkan dengan style-style lain. Kalau kemudian style Bangli beda lagi. Kalau Bangli cuma gini dia dari taringnya itu cuma 2 aja lagi si taring. Sininya biasanya enggak. Ada memang itu khas Bangli, itu lebih melotot, matanya lebih melotot, lebih gini gitu, lebih besar. Misalnya kalau di sana tuh besar-besar, kalau di Bangli itu lebih besar-besar ininya. Itu banyak sih sebenarnya. Kalau style kelungkung lain lagi, style kelungkung lain lagi gininya. Setiap ini beda-beda. Ya, cuma semua itu sebenarnya bagi beli bagus. Ya. Semua itu bagi beli bagus karena setiap sanging itu pasti berbeda-beda ilhamnya. Berbeda-beda dia bagaimana dapat misalkan inspirasinya bagaimana. Maka setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Itu dah yang buat beragam Iya, indah dia. iya, itu. Makanya kok beli senang beli kalau style gini. Beli pernah kok coba buat yang style begini, beli pernah coba buat. Makanya secara itu uniknya tuh beli suka tuh. Seni itu karena bagi beli seni itu nggak bisa kita lihat bentuknya seperti ini kemudian notok itu nggak bisa, pasti ada perubahan, pasti selalu ada perubahan. Kayak waktu dia Ya. selalu ada perubahan ya. Untuk apa namanya? Untuk di pandemi lagi beli ya. Beli gimana sih caranya survive tuh? Kayak gimana membilangnya? Ya mencari ekonomi itu emang dari sini aja apa ada yang lain gitu kan. Kesenian itu kan nggak bisa juga berpatok ke ini aja. Untuk beli gimana sih? Kalau beli sih ya selama pandemi ini yang beli jalani selama ini satu ya orderan topeng itu tetap jalan. Cuma itu dah seperti yang saya bilang tadi di awal kan, kebanyakan yang sakral. Kedua, kalau beli prinsip beli itu sendiri itu kan palu gada, apa lu minta gue pasti ada gitu. Nah, jadi apa yang orang order, kalau beli udah merasa bisa bikin, pasti beli bikin. Kemarin dapat ngecat patung di SMA 4, jalan di sana, beli narik juga teman-teman. Jadinya ya biar bisa juga gini yang efek kena efek pandemi itu dia juga belajar kerja juga sana. Ya langsung karo jalan lah gininya. Sebenarnya makanya beli tetap apapun pekerjaan kalau udah kita bisa mengambil, kalau ada celah di sana, mengapa tidak? Kalau beli seperti itu caranya. Ya makanya Sungaro tetap jalan dia, tetap muter gitu. Beli kadang teman-teman soalnya banyak, ya ada yang freelance, ada yang ya diam di rumah, dia ada kerjaan itu ditarik. Dilihat ada potensi dia kerja ini seperti itu. Evan bilang ya keren. Untuk gini beli. Nah sebagai anak muda beli ya. Apa sih saran yang akan diberikan atau gimana belajar grogi aku sih? santai. Pertama kali nih apa saran dan pesan yang diberikan kepada anak generasi muda? Intinya kalau masalah seni budaya, kita di Bali tidak akan bisa terlepas seni adat dan budaya. Agama, adat dan budaya kita tidak bisa lepas. Karena dalam kita beragama di Bali masuk dalam adat, di dalam adat itu juga pasti ada budayanya. Nah, misalkan seperti ini lah tadi pada saat karyo, misalkan karyo besar lah isi topeng sido karyo sini. Nah, sana kita kalau kita punya potensi seperti itu, kita harus sana kita harus belajar. Kita harus belajar di sana. Belajar mengasah diri, jangan malu bertanya, itu intinya. Jangan malu bertanya, dan jangan juga modelnya dalam artian kita tuh harus bisa loh, walaupun kalau beli itu bikin topeng aja kan tidak mesti harus langsung jadi. Beli berapa kali gagal bikin. Tahapan harus terus ada. Kalau kita tidak berani salah, nggak tahu nggak akan tahu benarnya. Ya. Nah itu gini ya. Kalau itu aja sih modelnya, kita harus berani mencoba. Kita harus berani mencoba. Kayak sekarang dah,
pekerjaan apa yang mau diambil. Misalkan kayak bertani, kalau gitu di sana kita melihat peluang petani ambil. Ya benar ya. Kalau kita punya lahan, punya gini, peluang kita di sana ambil. Kalau kayak beli sekarang, memang di seni, memang di bagian seni gini diambil, tapi dengan cara-cara juga. Ya satu, misalkan kayak beli, kalau ada orderan ya untuk susunan tuh pasti beli, tidak berani beli gini, cuma modalnya berapa, nanti terserah dah orang yang gini. Ya bilang dah, beli ngajak teman segini nanti biarkan dah orang yang gini Yang memberikan yang berapa ya sih ibaratnya. Kalau beli berasa itu lebih, kembali lagi beli gini, aturin lagi gini ya sisanya itu. Kalau beli itu jadi ya Sungkaro tetap dari sana lah. Kalau dapat orderan sakral pasti kayak ini dah sekarang ngumpuk, terus besoknya lagi ada orderan, besoknya lagi ada ya Sungkaro lah. Gini nggak beli juga bisa ngasih teman kerjaan, ngasih untuk di keluarga juga. Nah, buat yang gini, yang generasi muda tetap semangat terus mencoba, jangan pernah takut salah. Itu sih. Kedepannya apa sih rencana beli lakukan? Kedepannya apa, masih tetap ya jalan ikut ya arus aja. Kalau beli sih ya ke depan, cuma karena beli kan satu memang ya kalau dari ini itu memang ini aja bisa pekerjaan yang beli ambil, ini aja bisa beli ambil lah, ngayah di pura, yang membuat topeng apapun. Tapi ini juga kedepannya kan mungkin ya pastilah ada kayak beli kan sekarang mungkin suka topeng gitu, suka topeng untuk gini biar ada nanti rasa gini biar dapat lah modelnya keluar itu. Kalau di rumah aja kan lumayan bosan juga. Kalau beli jarang keluar rumah, kecuali kalau pas cari barang ya ada ketemu sama teman baru keluar. Kalau itu jarang sekali keluar rumah, paling nggak ke pasar pagi-pagi beli bunga baru pulang. Nah, itu aja sih. Di rumah sekarang tuh beli harganya cuma di rumah aja. Tapi itu udah sekarang makanya beli inovasikan juga dengan buat suka topeng. Jadi kalau ada orang yang memerlukan topeng itu kan kita dapat uang, nah dapat ngayah juga dapat. Kita mencari inspirasi baru kita juga dapat. Itu aja sih kalau beli ini. Banyak dapat ilmu di sini sekarang. Ya santai-santai. Apalagi tanyain ya. Podcastnya dadaan nih. Nah itu aja sih kayaknya. Makasih Lia atas waktunya. Udah ya mau menyempatkan waktu untuk berbicara biar masyarakat juga tahu kalau di desa Pemecutan juga ada gini pengrajin gitu loh. Soalnya banyak juga ada orang yang cuma tahu di daerah-daerah tertentu aja gitu. Kalau di kota juga ada sebenarnya. Itu aja sih ya. Terima kasih teman-teman dah nonton. Itu aja sih. Thank you. Pertama kali.